Kalau kita melihat dari tahun lalu ya, dari Mhm. 2020, itu kan cukup, mencengangkan ya karena, Mhm. tadinya awalnya IHSG hanya dalam tren turun, Mhm. kemudian, ditutup itu turun sekitar 5,3% secara year to date. Itu dikarenakan adanya pandemi dan COVID-19 ini sendiri. Nah, Mmm. sempat ada beberapa fenomena juga di bulan Maret itu, di antaranya pertanggal 9 Maret, itu IHSG sempat turun ke level 6,5%, itu penurunan Mhm. cukup dalam. Lalu, ada juga fenomena trading halt di mana Bursa Efek akhirnya, mengeluarkan regulasi untuk, memberi efek cooling down gitu selama Mhm 30 mhm. menit kalau misalnya IHSG sudah turun cukup drastis. Nah, lalu tahun lalu juga IHSG sempat turun ke level paling rendah di level 3.900. Nah, Iya. tapi per tanggal 26 Maret itu IHSG cukup membaik lagi. Jadi dari sini kita lihat bahwa IHSG ini sebenarnya cukup dinamis ya. Selain IHSG, Iya. pergerakan saham sendiri sebenarnya cukup dinamis dan fluktuatif seperti itu. Mhm. Nah, Itu perbaikan iya. IHSG ini dimanfaatkan oleh banyak investor-investor retail yang pada akhirnya masuk Oke. ke pasar saham, seperti itu. Mhm mhm. Jadi kalau lihat di 2020 tuh grafik IHSG betul-betul, dalam gitu ya pelemahannya sampai yang Maret waktu itu pandemi, kemudian naiknya cukup signifikan nih. Jadi mungkin buat para, investor generasi corona kan kita nyebutnya, ngelihatnya cuma yang grafik naiknya aja gitu ya, dia nggak ngelihat bahwa sebetulnya dari Iya, awal betul. tahun ke itu, ke pertengahan begitu ada pandemi tuh turun banget. Nah kalau dilihat ke tahun-tahun belakangnya itu kan yang terjadi 2020, ada pandemi COVID-19 yang jadi highlight Mhm. gitu ya. Kalau misalnya dalam 10 tahun terakhir gitu Mbak Ajeng, kalau dilihat, tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa sih sebetulnya pergerakan, pasar saham kita, tren bursa di Indonesia? Nah, kalau kita lihat 10 tahun ke belakang, kalau kita tarik garis dari 10 tahun ke belakang, sebenarnya Mhm. tren bursa ini, IHSG sendiri ini masih cenderung bullish ya, Mbak Alexis, Oke. masih cenderung naik. Cuma memang di beberapa momen, di beberapa tahun itu sempat ada kejadian-kejadian yang membuat IHSG jatuh, seperti tahun 2020 kemarin. Di Mhm. antaranya tahun 2008 itu ada subprime mortgage, Mhm. terus tahun 2013 itu ada krisis Eropa yang turun lagi, kemudian tahun 2018 itu ada trade war. Nah, tahun kemarin nih baru 2020 sama-sama kita ngalamin adanya pandemi. Tapi Mmm. kalau kita tarik garis dari 10 tahun lalu, IHSG itu masih dalam tren bullish. Jadi trennya Oke. masih naik sebenarnya, Mbak Alexis. Mhm. Yang terjadi di tahun 2020 kemarin berarti pandemi begitu, turun ke level 3.900 tuh cukup parah juga hitungannya atau gimana sih Mbak kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Hitungannya secara penurunannya cukup parah ya, Mbak, Mhm kemarin, mhm. dan itu berlangsung dalam waktu yang singkat kan. Mhm Hanya mhm. kurang lebih 1 bulan IHSG bisa turun dalam sekali pas Mhm. kemarin pandemi itu. Oke, jadi memang, sudah turun cukup dalam, jadi wajar ya kalau setelahnya tuh banyak yang memanfaatkan momentum, termasuk juga investor retail sehingga pulih lagi. Tapi ternyata di awal tahun, di Iya. bulan Januari nih Mbak Ajeng, kita ternyata dibuka dengan, Januari yang nggak terlalu ceria gitu ya. Biasanya kan katanya kalau dilihat, Mhm. tahun-tahun sebelumnya ada yang namanya Januari Effect nih, ternyata bulan Januari IHSG kita juga minus gitu. Yang terjadi apa sebetulnya Mbak Ajeng? Yang terjadi sebenarnya, di Januari ini, tadi kan saya Mhm. bilang ya, dalam 10 bulan ke belakang ini kan investor retail naik pesat. Perkembangan investor Mhm. retail itu memanfaatkan pemulihan dari IHSG dan pasar saham ini sendiri. Nah, yang terjadi ini kenapa, Januari seperti ini adalah rata-rata investor-investor retail yang masuk ini, Mhm. itu, kita bisa bilang dia itu investasi karena tren, kebanyakan, Oke, beberapa ya, itu saya nggak ya. bilang semua tapi beberapa. Udah Mhm gitu, mhm. kenapa, karena investasi tren ini mereka jadi asal memilih saham, jadi ikut sana, Oke. ikut sini. Nah, mereka jadi nggak punya tujuan investasi yang jelas. Mhm Jadinya, mhm. mereka bingung nih harus kemana, harus pilih saham apa, mereka basically nggak punya knowledge yang Mhm. baik untuk investasi ke saham itu sendiri. Nah, yang Mhm. kedua, selanjutnya mereka ini cenderung fokus ke beberapa saham. Oke. Dengar rekomendasi dari sini mereka masuk ke saham ini. Nah, mereka nggak melakukan diversifikasi sehingga banyak kejadian-kejadian dan cerita-cerita investor-investor retail yang baru ini mengalami kerugian kayak gitu, Mbak. Jadi ada beberapa, sebetulnya bagus momentumnya dipakai untuk masuk ke dunia pasar modal gitu ya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.